Ketika kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di dalam rumah. Dan kita tahu ketika kita berada di dalam rumah ternyata bahan pokok kita sudah mau habis. Alhasil kita harus berbelanja untuk bisa mengisi bahan pokok di rumah kita. Di satu sisi ketika kita membeli bahan pokok maka kita akan melangsungkan kehidupan kita dan seisi rumah. Namun di satu sisi ketika kita keluar rumah kita mungkin akan rentan untuk tertular COVID-19. Atau seandainya ketika di daerah kita diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau bisa kita sebut dengan PSBB. Dan kita dianjurkan untuk tetap memakai masker di saat kita berkendara ataupun berjalan-jalan di luar. Nah, ketika kita memakai masker, maka sirkulasi udaranya hanya akan ada di area masker dan mungkin membuat kita tidak akan merasa nyaman. Alhasil ketika kita membuka masker, maka kita akan bisa menghirup udara yang sangat segar. Namun di satu sisi ketika kita tidak memakai masker atau kita membuka masker ketika kita berkendara, maka artinya kita melanggar aturan PSBB. Kalau teman-teman menyimak dari contoh yang saya berikan kepada teman-teman, bahwa di sana terjadi pertentangan antar logika, di mana yang satu menguntungkan kita dan di satu sisi itu juga merugikan kita. Dan di dalam psikologi komunikasi, pertentangan antar logika ini disebut dengan disonansi kognitif. Jadi, disonansi kognitif adalah kesenjangan atau gap antara pendapat, keyakinan, sikap dengan perilaku yang ditunjukkan. Nah, sekarang mengapa orang bisa mengalami disonansi kognitif? Yang pertama adalah inkonsistensi logika berpikir. Jadi, inkonsistensi logika berpikir adalah logika yang satu mengingkari logika lainnya. Jadi contohnya adalah ketika kita tahu bahwa suami atau istri kita memiliki karakter yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari dia. Tapi di satu sisi kita ingat bahwa kita sudah komitmen akan dia dalam ikatan pernikahan. Nah, di sini terjadi pertentangan antar logika. Yang kedua adalah pendapat umum. Orang-orang yang terpaksa patuh pada pendapat umum semacam ini akan rentan mengalami disonansi kognitif. Misalnya saja, seorang perempuan muda yang kerap kali dipukuli orang tuanya mengatakan dia tidak mau melawan atau menangkis pukulan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya bilang kalau saya melawan artinya saya anak durhaka, tidak patuh pada orang tua, ungkapnya sambil menangis. Kondisi kesenjangan tersebut mengakibatkan ketidaknyaman psikologis. Oleh karena itu, individu biasanya mencari keseimbangan agar gapnya tidak melebar. Karena makin melebar kesenjangan, makin menderitalah anak itu. Nah, namun bagaimana cara kita bisa menghilangkan disonansi kognitif tersebut? Yang terpenting bagi kita semua adalah kita coba belajar untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan pemikiran. Jadi kalau misalnya Anda ingin keluar rumah dan membeli bahan pokok untuk kelangsungan hidup, cobalah dulu Anda belajar untuk menanam sesuatu yang bisa Anda tanam di rumah, agar Anda bisa mendapatkan pokok makanan untuk kelangsungan kehidupan Anda. Dan terpenting juga di sini adalah mengurangi pemikiran yang tidak selaras dan menyajikan pemikiran yang selaras. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan mengenai disonansi kognitif. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga juga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat dari video ini. Dan mohon maaf jika kami memiliki kesalahan dalam bertutur kata dan menyampaikan sesuatu. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa buat teman-teman semua.